Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang berhak diibadahi dengan benar. Begitu banyak kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semuanya. Di antaranya kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di rumah Allah, di masjid. Kita diberikan hidayah untuk sama-sama insyaallah akan melaksanakan sholat Jumat dalam keadaan masih beragama Islam, dan dengan iman kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah, taufik kepada kita semua sampai kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan Islam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sampaikan khususnya di hari Jumat ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berbanyak salawat di hari Jumat ini merupakan perintah dari beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga sebelumnya diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan barang siapa yang bersalawat kepada beliau satu kali, maka Allah akan membalas salawat hamba tersebut sebanyak 10 kali, sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Dan di hari Jumat ini juga alangkah baiknya ketika kita ba'da salat asar nanti sampai menjelang maghrib untuk memperbanyak doa kepada Allah, memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla, karena termasuk ke dalam doa yang sangat mustajab. Setiap ba'da asar sampai menjelang maghrib, para sahabat, para tabi'in, para ulama yang telah mendahului kita, mereka meninggal dalam keadaan mulia. Mereka telah membiasakan diri untuk berdoa di hari Jumat ba'da salat asar. Bahkan diantaranya mereka mengkhususkan waktu untuk bisa i'tikaf, berdiam diri ba'da salat asar sampai dengan maghrib. Tentunya semampu kita. Bagi kita bekerja di pabrik atau di kantor atau di sekolah atau dimanapun kita berada, setelah salat asar mungkin kita bisa meluangkan waktu beberapa menit, atau menjelang maghrib kita datang ke masjid, kemudian kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Khususnya doa kepada para pemimpin kita, baik yang sudah terpilih, yang sudah resmi menjadi pemimpin, dari presiden, wakilnya, dewan, DPR, anggota dewan, DPD dan seterusnya, maupun yang akan terpilih. Kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala jadikan para pemimpin tersebut pemimpin yang saleh, pemimpin yang muslih, pemimpin yang berikan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita para pemimpin yang adil, para pemimpin yang saleh, para pemimpin yang senantiasa menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Para jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di beberapa hari ini ya, dan sebelumnya senantiasa kita melihat poster-poster, dan memang sudah setiap periode 5 tahun kurang lebih sekali dilakukan pemilihan calon-calon pemimpin yang akan memimpin dan dalam waktu dekat. Kan
dilaksanakan pemilihan calon gubernur dan juga wakilnya dan juga kepala daerah apakah bupati atau wali kota. Lantas apa yang sudah kita lakukan sebagai seorang muslim? Dan agama Islam adalah agama yang sangat sempurna, mengatur segala aspek kehidupan, termasuk membahas terkait masalah pemimpin. Bahkan para ulama banyak menuliskan kitab as-siyasah syar'iyyah, politik yang syar'i, politik yang sesuai dengan syariat Islam. Dan kalau kita melihat sejarah kaum muslimin, tentunya kepemimpinan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pemimpin yang dipilih. Yang pertama, para nabi dan rasul langsung dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi dan rasul adalah pemimpin bagi kaumnya. Kemudian nabi kita termasuk Nabi Muhammad SAW dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin kaum muslimin, nabi yang terakhir. Dan ketika beliau meninggal, sepakat kaum muslimin untuk memilih Abu Bakar karena memang rekomendasi langsung tazkiyah dari Rasulullah SAW, dan setelahnya juga dilakukan tanpa musyawarah, yaitu khalifah yang kedua Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baru setelahnya kekhalifahan yang ketiga, yang keempat itu dilakukan secara musyawarah oleh ashabus syura, dari para sahabat, untuk bersepakat siapa yang berhak untuk menjadi seorang pemimpin khalifah dari kaum muslimin. Dan inilah cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yang sesuai dengan syariat Islam. Dan tentunya kita di negeri ini, dan sama seperti di negeri Yordania, negeri Mesir, di Irak, dan beberapa negeri yang berdasarkan sistem demokrasi, maka pemilihan itu dilakukan dengan cara pemilihan umum, dan pemimpin terpilih dengan suara terbanyak. Dan tentunya telah difatwakan oleh para ulama kaum muslimin. Bagaimanapun cara untuk memilih seorang pemimpin, bahkan disebutkan dalam kitab-kitab akidah, karena apa? Masalah pemimpin kaum muslimin ini adalah masalah yang sangat penting, dimasukkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah, bukan kitab fikih, kitab akidah, yang menunjukkan bahwasanya masalah pemimpin ini adalah bagian dari keimanan, menunjukkan akidah seorang Islam, orang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minu billahi war rasul. Tu'minu billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairul lakum wa ahsanu ta'wila. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada para pemimpin. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada para pemimpin. Ini bagian dari akidah. Ketika kita taat kepada Allah, maka kita taat ketika kita taat kepada pemimpin, maka kita taat kepada Allah. Dan Nabi kita yang mulia alaihi wasallam dalam sebuah hadis, yang hadis ini membuat tangisan kaum muslimin saat itu, yaitu para sahabat, yang diriwayatkan oleh sahabat Irbad bin Sariyah, yang merupakan wasiat di sana Nabi SAW. Nabi berwasiat di akhir ajalnya, ittaqullah was-sam'u wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Bertakwalah kalian kepada Allah, kemudian dengar dan taatlah kepada pemimpin, meskipun pemimpin kalian adalah seorang budak Habasyi, budak yang bukan orang yang merdeka, tapi seorang budak yang diperjualbelikan. Dalam syariat Islam, budak itu bukan pembantu, bukan asisten rumah tangga, lebih rendah lagi, diperjualbelikan. Bahkan ketika sudah dibeli, dia bekerja tidak digaji, hanya dikasih makan saja supaya bisa bertahan hidup. Dan Nabi SAW menggandengkan takwa kepada Allah dan taat mendengar kepada pemimpin, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak Habasyi yang kepalanya dikatakan oleh hadis yang lain seperti
kepala kismis yang sangat hitam. Bahkan ini menjadi dalil dan kesepakatan para ulama bahwasanya seandainya pemimpin itu terpilih dengan cara kudeta, selama dia pemimpin itu beragama Islam, selama dia melaksanakan sholat, maka kita taat kepadanya. Dan ketaatan kepada pemimpin adalah ketaatan yang ma'ruf. Maka termasuk juga pemilihan dengan cara pemilihan suara terbanyak. Ketika kita memilih calon A, calon B, calon C kemudian terpilih ternyata calon yang D, maka siapapun yang naik nanti jadi pemimpin selama dia pemimpin yang muslim, maka kita berusaha untuk tetap mentaatinya dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara dosa dan maksiat. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya masalah pemimpin di dalam Islam sampai-sampai para ulama berlomba-lomba untuk membahasnya di dalam kitab-kitab akidah. Imam Syafi'i, Imam Ahmad nulis Ushulus Sunnah, Imam Abu Ja'far Tahawi kitab At-Tahawiyah, dan kitab-kitab akidah yang banyak. Mereka para ulama menuliskan terkait bagaimana ketaatan kepada pemimpin adalah bagian dari akidah Islam. Bahkan ketika seseorang meninggal dalam keadaan tidak taat kepada pemimpin, disebutkan dalam hadis dia meninggal dalam keadaan mitatan jahiliyah, bangkai jahiliyah yang diancam masuk ke dalam neraka. Waliya'udzubillah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk-bentuk ketaatan kepada pemerintah adalah bagaimana kita berusaha untuk taat, termasuk dalam peraturan misalkan ditetapkan oleh kepolisian lalu lintas. Kita bukan takut, misalkan sekarang ada broadcast razia, operasi zebra dan seterusnya, kita pakai helm lengkap, pakai SIM dan bawa surat-surat. Tapi ketika tidak ada operasi razia, kita tidak taat. Ketika malam hari misalkan kita melewati jalan ada lampu merah, dalam lampu merah itu beroperasi, atau pagi-pagi, maka kita taat. Ini dibahas oleh para ulama di fatwa, termasuk hukum-hukum yang seperti itu. Dan pemimpin itu mulai dari yang paling kecil sampai yang besar, bukan hanya taat kepada presiden, termasuk turunannya, kepala-kepala daerah, bahkan termasuk taat kepada ketua RT, ketua RW. Misalkan juga termasuk di sini di DKM, taat kepada aturan-aturan ditetapkan oleh DKM, termasuk taat kepada ulatul umur, para pemimpin. Dan ganjarannya besar ketika kita taat kepada pemimpin. Dan diriwayatkan sebuah hadis riwayat Muslim di dalam kitab Riyadhus Shalihin oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Beliau membawakan sebuah hadis ini cukup panjang, yang intinya Nabi SAW mengabarkan nanti akan datang suatu kaum di mana nanti akan sebuah kaum tersebut akan dipimpin oleh seorang pemimpin yang zalim. Nabi SAW mengabarkan dalam hadis tersebut nanti kaum muslimin ada yang dipimpin oleh pemimpin yang zalim, yang mereka mengambil harta kaum muslimin, bahkan memukul pundak-pundak, punggung-punggung kaum muslimin, memukul punggung-punggung kaum muslimin, mengambil harta secara paksa, secara zalim. Kemudian Nabi SAW memerintahkan agar kaum tersebut tetap taat kepada pemimpin tersebut. Kemudian sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, sampai kapan kaum tersebut taat kepada pemimpin?" Nabi SAW menjawab, sampai mereka bertemu di telaga, sampai mereka bertemu di telaga Rasulullah SAW. Artinya, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekiranya kalau qadarullah, tapi kita berlindung kepada Allah, na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya terjadi yang naik adalah pemimpin yang zalim, yang mengambil harta kita, yang memukul punggung kita, selama dia pemimpin yang beragama Islam, yang masih sholat, maka kita wajib taat. Bahkan telah terjadi di zaman sahabat Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Bila ada pemimpin saat itu
Zubair bin Awam meninggal di tangan beliau. Dan banyak para sahabat yang dipenggal kepalanya. Di saat itu pemimpin yang zalim. Padahal beliau hafal Quran, tapi membunuh para sahabat. Zalim. Namun tidak ada satupun sahabat yang memberontak. Karena para sahabat telah mendengar hadis Nabi SAW untuk senantiasa taat kepada pemimpin. Maka kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah agar kita senantiasa taat kepada pemimpin. Dan kita terus berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah dengan doa-doa agar kita diberikan pemimpin yang terbaik. Di saat-saat pemilihan ini, doa-doa kita sangat penting agar Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita para gubernur, para pemimpin, para wali kota, para bupati yang amanah, dan untuk pemimpin-pemimpin yang sudah terpilih, presiden dan juga dewan-dewan, kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Ketika Allah berikan hidayah pada pemimpin, maka akan baik untuk semua maslahat rakyatnya. Mari kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berikan yang terbaik bagi Indonesia ini, para pemimpin, dan berikan hidayah para pemimpin yang sudah terpilih agar bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم يسر لنا كل أمرنا اللهم ربنا تقبل كل عملنا اللهم تب علينا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم اهدي ولاة أمور المسلمين اللهم اهدي ولاة أمور المسلمين جميعهم في بلاد إندونيسيا هذا وفي بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقهم لما تحب وترضى. اللهم أصلحهم اللهم أصلحهم اللهم أصلحهم. اللهم ارزق لنا لإندونيسيا ولبلاد البلدان المسلمين عامة العمراء العادلين الصالحين المصلحين يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.